siang, Bu Elvin. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya, Bu Elvin? Alhamdulillah sehat. Nah, Alhamdulillah. Di sini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, Bu. Di mana saya nanti akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau sebelum kita melakukan supervisi di kelas nanti, Bu. Adapun tujuan yang diadakan supervisi ini yaitu mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang nanti Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid nantinya, Ibu. Baik, Bapak. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ini, Bu, ya, yang berkaitan dengan pembelajaran nanti, Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nanti Ibu akan mengajar pelajaran apa, Bu? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Untuk rancangannya bagaimana, Bu? Itu tujuan pembelajarannya yaitu supaya peserta didik mengetahui atau memahami sejarah kelahiran Pancasila. Jadi untuk mengetahui sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, bagaimana area pengembangan yang Ibu Elvin capai dalam pembelajaran ini? Kalau area pengembangan yang ingin saya capai yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Ya. Kalau segi pengetahuan itu supaya siswa mengetahui tentang sejarah kelahiran Pancasila. Okay. Kalau di keterampilannya itu supaya siswa mengetahui proses terjadinya adanya Pancasila. Itu. Okay. Kemudian selanjutnya, Bu, ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, strategi dan model serta metode yang nanti Ibu gunakan? Saya akan menggunakan strategi yang berdiferensiasi. Ya. Pemecahan masalah mungkin nanti metodenya menggunakan PBL. Proyek pembelajaran berbasis masalah. Okay. Itu yang rencana yang saya berikan ke siswa. Mungkin nanti metodenya bisa kelompok, diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok, Bu, ya? Ya. Kemudian medianya yang akan digunakan Ibu dalam pembelajaran apa nanti? Insya Allah PowerPoint. PowerPoint. Ya, PPT, Pak. Oke, PPT ya, presentasi, Bu, ya? Ya. Terus untuk waktu nanti kira-kira hari apa, Bu? Dan jam berapa? Rencananya hari Rabu jam ke-56 kelas 7B. Kelas 7B? Ya. Oh, baik, Ibu, ya. Jadi nanti pada hari Rabu jam ke-56 di kelas 7B saya akan datang untuk melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat juga serta mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas nanti saat pembelajaran, Ibu. Ya. Nanti setelah Ibu melakukan praktek pembelajaran, kita akan melakukan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi, Ibu. Ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya mendapatkan gambaran strategi media dan metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti, sehingga saya lebih bisa mempersiapkan dari sekarang. Oh, seperti itu, ya. Terima kasih, Bu Elvin, atas waktunya, atas percakapan hari ini yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya tentang pra-observasi, di mana nanti kita akan ketemu lagi setelah melakukan pasca observasi, Bu. Iya, Bapak. Cukup sampai di sini aja, Bu, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas disiapkan dulu. Persiapan siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya? Ada yang tidak masuk? Siapa? Safir sama Hafiz. Kenapa? Aska ya? Aska kenapa? Sakit. Kalau Hafiz? Oh, izin ya. Dua anak. Yang lainnya masuk? Oh, Muktasim Billah. Kenapa? Sekarang kalian buka PKN, dikeluarkan semua. Ada yang tidak bawa buku? Siap semua ya? Nah, sekarang materinya itu kan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum masuk ke materi, kalian masih hafal tentang profil pelajar Pancasila? Masih ya? Coba berdiri semua biar tambah semangat. Kalian nyanyi sambil gerakannya ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah, yuk. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami sejarah kelahiran Pancasila. Jadi nanti yang kalian pelajari itu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Peta konsepnya, jadi sejarah kelahiran Pancasila itu terdiri dari latar belakang, terus sejarah kelahiran Pancasilanya, perumusannya, dan penetapannya. Sebelum masuk ke materi, nah, ada gambar itu ya. Pernahkah kalian melihat burung Garuda? Emang ada burung Garuda? Itu burung apa itu? Burung elang ya, atau burung Raja Wali. Jadi Garuda itu merupakan nama burung yang ada dalam cerita perwayangan. Jadi burung itu merupakan anak dewa ya, kalau dalam kisah perwayangannya itu merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Di alam nyata, burung Garuda itu dalam cerita perwayangan tersebut merupakan burung Raja Wali atau burung elang yang sangat besar, yang sekarang disebut dari burung Garuda. Jadi sebenarnya burung Garuda itu udah ada ya. Itu kisahnya tentang burung Garuda berasal dari Raja Wali atau burung elang. Ya. Sekarang ke alur kelahiran Pancasila. Jadi alurnya itu pertama Indonesia itu dijajah. Ya. Dijajah, terakhir itu Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang kalah pada Perang Dunia ke-2. Nah, setelah itu karena Jepang sudah merasa kalah, jadi Jepang itu merangkul Indonesia dan membentuk BPUPK. Ya, kemarin kan saya sudah menjelaskan tentang perubahan BPUPK kan ya? Kan yang dulu kalian tahu itu BPUPKI ya? Sekarang dirubah menjadi BPUPK. Alasannya kenapa? Ada yang masih ingat? Ayo, kenapa? Kan minggu kemarin sudah saya jelaskan ya? Perubahan BPUPKI menjadi BPUPK. Kenapa? Ada yang berani menjawab? Ada yang masih ingat? Lupa pada masuk? Apa ada ingat? Tidak ingat ya? Jadi perubahan BPUPKI menjadi BPUPK itu
konon katanya ada peneliti, ya. Peneliti itu yang mendatangi ke suatu museum. Museum apa? Tempat apa? Tempat perkumpulan berkas-berkas tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, di museum tersebut itu tulisan aslinya itu BPUPK, bukan BPUPKI, ya. Sehingga sampai sekarang itu nama BPUPKI diganti menjadi BPUPK. Ingat ya. Nah, setelah Jepang merangkul Indonesia dan menjanjikan, ya, yang minggu kemarin kan sudah saya jelaskan, ya, menjanjikan untuk membantu Indonesia merdeka, ya, sehingga BPUPK itu merancang dasar negara, sehingga lahirlah yang namanya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, ya. Nah, itu proses perancangan dasar negara. Jadi kalau kalian atau orang tua kalian kalau mau membangun rumah itu kan butuh fondasi, ya. Fondasi itu apa? Dasar di bawahnya itu, ya. Nah, sama halnya dengan Indonesia. Indonesia itu juga butuh dasar negara, ya. Dasar negara itu dijadikan apa? Sebuah fondasi dalam membentuk suatu negara. Apa saja prosesnya? Yang pertama, BPUPK dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Jadi di sana diketuai oleh Rajiman. Ya, jumlah anggotanya terdiri dari berapa orang? 69 orang. Jadi dari 69 orang itu berasal dari Indonesia dan Jepang. Jadi BPUPK diresmikan tanggal 28 Mei di gedung Chosamin. Jadi sidang pertamanya itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Membahas tentang apa? Tentang dasar negara. Nah, pada sidang pertama itu kan ada 3 yang mengusulkan, ya. Yang pertama usulan dari siapa itu? LKS-nya dibuka halaman 9. Yang pertama oleh Muhammad Yamin. Yang kedua oleh Supomo, dan yang terakhir oleh Soekarno. Singkat kata, jadi Soekarno itu mengusulkan 5 dasar negara dan diberi nama Pancasila. Nama Pancasila ini atas dasar saran dari seorang temannya yang ahli dalam bahasa. Jadi Pancasila itu yang artinya berasal dari kata panca dan sila. Jadi panca itu 5, sila itu asas atau dasar. Jadi kalau Pancasila artinya apa? 5 dasar, ya. Jadi pada tanggal 1 Juni itu semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila, yang kemudian pada tanggal itu dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila, ya. Nah, ini nanti tugas kalian nanti di akhir ya. Kalian itu mencari, nanti saya akan bentuk kelompok, mencari dasar yang menurut Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, ya. Nah, itu foto-foto saat sidang BPUPK. Pada saat itu dibentuk panitia 9 yang ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasila.
Beliau adalah yang pertama itu Soekarno ya. Terus Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Subarjo, Marimis, Abdul Kahar, dan terakhir Abdul Wahid. Suasana sidangnya itu sangat serius ya. Ada 69 dan 9 orang panitia 9-nya. Nah, anggota panitia 9 itu berasal dari kalangan. Jadi waktu itu ada 2 kalangan, ada 2 kubu. Yang pertama kubu kalangan agama ya, yang kedua dari pendekatan kebangsaan. Semua itu sependapat bahwa nilai ketuhanan itu sangat penting untuk menjadi bagian dari dasar negara Indonesia. Lalu disepakati Indonesia menjadi negara kebangsaan ya pada saat itu. Jadi bukan negara agama. Dengan sila ketuhanan menjadi sila yang pertama. Dari dasar sila-sila yang diusulkan Soekarno, panitia 9 sepakat mengubah urutan itu dan membuat rumusannya. Pertama yang dari Pak Soekarno apa saja itu? Yang pertama kebangsaan Indonesia kan ya. Yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu ketuhanan. Nah, dari sila-sila tersebut yang diusulkan Pak Soekarno, panitia 9 itu sepakat untuk mengubah urutannya. Apa saja urutannya? Yang pertama itu ketuhanan tetap dijadikan sila pertama ya. Karena itu tadi dianggap sangat penting. BPUPK melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juli. Apa yang isi pada sidang kedua? Yaitu untuk meresmikan dasar negara yang telah dirancang sebelumnya oleh panitia 9. Setelah tugas BPUPK selesai, maka BPUPK itu dibubarkan sehingga dibentuklah yang namanya PPKI. Pembentukan PPKI ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan negara Indonesia dan melanjutkan tugas BPUPK. Nah, sehingga itu pada tanggal 17 Agustus ya Pak Soekarno membacakan pidatonya tentang proklamasi. Jadi Jepang segera membentuk PPKI untuk mengatur kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk membentuk ataupun merealisasikan tentang apa? Janjinya yang sudah dikatakan sebelumnya ya. Apa janjinya? Apa janjinya tadi? Apa janji Jepang terhadap Indonesia? Memberikan kemerdekaan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus, Soekarno, Hatta, atas nama seluruh rakyat Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, Pancasila itu masih harus ditetapkan dulu agar resmi menjadi dasar negara. Nah, untuk cerita tentang peresmiannya kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Nah, yang sekarang sampai di sini siapa yang belum paham tentang alur kelahiran Pancasila? Sejarah kelahiran Pancasila. Pinter-pinter 7B. Pinter apa tidak ngerti, apa tidak paham? Apa sudah paham? Oh, sudah paham. Pinter berarti ya. Sekarang kalian bentuk kelompok. Satu kelompok itu di sini ada berapa siswa? 33. 33 itu kalau dibagi 6 menjadi 4.
Menjadi berapa? 5. Kalau dibagi 5, bagi 5 kelompok, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Coba dengarkan, tugas kalian, ketua kelompoknya menulis di lembaran, tulis nama kelompok ya, nama kelompok dan kelas. Yang lainnya, coba dengarkan dulu, yang lainnya menulis di bukunya ya. Jadi yang menulis di lembaran satu anak, yang lainnya di bukunya. Yang ditulis itu tentang alur kelahiran sejarah Pancasila. Prosesnya bagaimana kalian ceritakan di sini. Ya, saya kasih waktu kalian mengerjakan 10 menit. Nanti sisa waktunya kalian presentasi per kelompok ya. Jadi ceritakan tentang sidang BPUPK sampai lahirnya Pancasila ya. Yang belum paham bisa tanya. Iya. Ini sudah. Usulannya yang harus selesai dulu yang di kertas. Nama kelompok jangan lupa. Ini sudah paham? Sudah ya? Ya benar dah. Iya. Nama kelompok 2 anggota Siva, Aufa, Naila. Yang lain coba Leli, dengarkan sampai Laila tanggal 29 Mei 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan dari Sambil Suekomo dengarkan ya pada yang lain tanggal ya. 31 Mei 1945. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Usulan dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan. Rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno diberi nama Pancasila atas saran seorang ahli bahasa. Dan akhirnya pada 1 Juni 1945 itu semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, nama anggota Aldo, Adib, Cinta, Anis, Feli, Cantika, Farida, Wildan, Abil, Indah, Ajeng. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan dan 5. Kesejahteraan rakyat. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang perumusan Pancasila. Ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Sudah semua ya? Untuk tugas video itu nanti dikumpulkan tanggal berapa? 4 September ya. Video tentang apa? Proses kelahiran Pancasila. Jadi nanti ada yang berperan sebagai Muhammad Yamin ya. Ada yang berperan sebagai Pak Supomo, Pak Soekarno, dan siapa lagi? Video nanti saya akan kasih contohnya ya. Kalian tinggal membuat di rumah. Ada yang belum paham? Sudah semua ya? Sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih Bu Elvin pada tahapan pasca observasi. Baik, pada tahapan ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Elvin terkait dengan jalannya pembelajaran tadi yang sudah dilakukan di kelas untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Pertanyaannya yang pertama ini, bagaimana perasaan Bu Elvin dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung tadi?
Baik, Pak. Mungkin awalnya itu merasa tegang karena kan tidak biasanya diawasi. Nah, tapi berjalannya waktu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nanti proses berjalan lancar dalam pembelajaran tadi Bu ya. Ya. Terus mungkin bisa diceritakan Bu area pengembangan yang sudah Bu Ervin lakukan tadi di kelas dan tahapan yang sudah dilakukan saat pembelajaran itu. Area pengembangannya itu saya memang menggunakan perangkat ajar itu yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya mungkin tentang sejarah kelahiran Pancasila. Untuk keterampilannya alur proses lahirnya Pancasila. Oh, baik Bu, menurut Ibu, apakah area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Mungkin masih ada beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki, mungkin. Soalnya kan ada beberapa yang kurang aktif. Ya, seperti tadi kan saya bentuk kelompok. Itu mungkin karena tugas kelompok, jadi teman yang satunya mengandalkan kelompoknya. Jadi ada yang ngomong sendiri, jadi mengandalkan temennya itu. Iya. Kurang aktif Bu ya? Iya. Terus menurut Ibu ini ada kendala atau hambatan nggak saat waktu pembelajaran tadi? Mungkin hambatannya itu nanti saya akan lakukan perbaikan di pertemuan berikutnya. Mungkin kalau bentuk kelompok lagi, kita bentuk sesuai dengan kemampuan siswa. Oh, iya. Jadi nanti kan bisa membedakan mana yang aktif, mana yang sedang, dan yang kurang aktif. Nanti dikasih perhatian yang lebih daripada yang aktif. Jadi dibedakan. Iya, sesuai kemampuan siswanya. Iya. Kalau begitu Bu, baik mungkin rencana Ibu ke depannya nanti semoga dapat berjalan dengan lancar dan Amin. mendapatkan apa yang lebih baik dari yang sudah berjalan tadi. Iya. Terus saya tunggu cerita berikutnya ini Bu, kapan nanti rencana akan direalisasikan untuk pembelajaran berikutnya dalam perbaikan ini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya saya perbaiki itu Pak. Minggu depan mungkin. Iya. Baiklah Ibu, untuk kegiatan pasca observasi ini mungkin saya cukup sampai saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ya, Bu Ervin sama-sama, Pak. meluangkan waktunya dalam kegiatan saya terutama. Iya. Bisa kita nanti bisa ketemu lagi di pembelajaran berikutnya minggu depan Bu ya. Iya Pak. Saya ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.